Bayangin, Indonesia baru saja merdeka, Belanda masih mengancam dari luar, tapi justru salah satu pemimpin tertinggi Indonesia malah diculik oleh sesama orang Indonesia sendiri. Kok bisa? Dan kenapa kisah ini jarang dibahas? Ketika membahas perjuangan mempertahankan kemerdekaan, kebanyakan orang fokus pada pertempuran melawan Belanda. Padahal, hanya beberapa bulan setelah Indonesia merdeka, terjadi konflik politik serius di dalam negeri yang hampir mengguncang pemerintahan Republik yang masih sangat muda. Tokoh yang diculik itu adalah Perdana Menteri Indonesia saat itu, Sultan Syahrir. Peristiwa ini terjadi pada 27 Juni hingga 3 Juli 1946 dan dikenal dalam sejarah sebagai peristiwa 3 Juli 1946, yang oleh banyak sejarawan dianggap sebagai salah satu upaya kudeta pertama terhadap Republik Indonesia. Untuk memahami kenapa hal ini bisa terjadi, kita harus melihat situasi Indonesia saat itu. Di dalam pemerintahan muncul perbedaan pandangan tentang cara menghadapi Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Soekarno dan Sultan Syahrir memilih jalur diplomasi karena percaya pengakuan internasional penting untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di sisi lain ada kelompok oposisi yang terdiri dari sejumlah tokoh sipil dan militer, termasuk Jaringan Persatuan Perjuangan yang terkait dengan Tan Malaka. Kelompok ini menolak keras perundingan dengan Belanda. Menurut mereka, kemerdekaan harus dipertahankan sepenuhnya melalui perjuangan bersenjata. Karena menganggap kebijakan Syahrir terlalu lunak, sebagian tokoh oposisi akhirnya mengambil langkah ekstrim. Pada 27 Juni 1946, saat Sultan Syahrir sedang singgah di Solo dalam perjalanan dari Jawa Timur, sekelompok tentara bersenjata di bawah perintah Mayor Aka Yusuf menyerbu tempat menginapnya di bekas gedung The Java Sheban. Syahrir kemudian ditahan dan dibawa ke sebuah pesanggerahan di daerah Paras, Boyolali. Beberapa pejabat pemerintah lainnya juga ikut diamankan. Begitu mendengar kabar penculikan tersebut, Presiden Soekarno langsung bertindak cepat. Pada 28 Juni 1946, Soekarno mengumumkan keadaan darurat melalui radio dan mengambil alih kendali pemerintahan secara langsung untuk mencegah situasi semakin memburuk. Tidak lama kemudian, tekanan dari masyarakat dan kalangan militer yang tetap loyal kepada pemerintah membuat posisi para penculik semakin terjepit. Namun situasi belum selesai. Maijen Soedarsono, salah satu tokoh yang terlibat dalam gerakan tersebut, bahkan mendatangi Istana Presiden di Yogyakarta dan mencoba menekan Soekarno agar membubarkan kabinet Syahrir. Soekarno menolak mentah-mentah tuntutan itu dan langsung memerintahkan penangkapan Soedarsono beserta kelompoknya. Syahrir akhirnya dibebaskan dan pemerintahan kembali terkendali. Peristiwa ini membuktikan bahwa ancaman pasca kemerdekaan tidak hanya datang dari Belanda, tetapi juga dari konflik politik di dalam negeri. Ironisnya, salah satu Perdana Menteri Indonesia pernah diculik oleh sesama orang Indonesia sendiri.